Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Diego Dalot ungkapkan kami harus bangkitkan atmosfer Old Trafford. Back Manchester United Diego Dalot menegaskan bahwa dia dan rekan-rekannya harus berbuat lebih banyak untuk membangkitkan kembali atmosfer Old Trafford yang terkenal angker bagi lawan. Old Trafford yang dijuluki Theatre of Dreams telah lama menjadi benteng bagi setan merah. Bahkan pada musim 2022-2023, United memenangkan 27 dari 33 pertandingan di kandang di semua kompetisi. Namun di musim ini performa di markas sendiri menjadi perhatian, terutama di Liga Premier. Dalam perbincangan dengan klub supporter lokal, Diego Dalot mengakui bahwa hasil buruk belakangan ini membuat kepercayaan antara tim dan supporter perlu dibangun kembali. Saya tidak bisa berharap fans datang ke stadion dan berpikir, kita pasti menang 4-0 setiap pertandingan karena hasilnya belum ada, ujar Diego Dalot. Bek asal Portugal itu memahami perasaan para fans karena sebelum menjadi pemain dia juga pernah merasakan bagaimana rasanya mendukung tim yang sedang kesulitan. Diego Dalot menegaskan bahwa kini tugas pemainlah yang harus lebih dulu menunjukkan semangat agar bisa kembali mendapatkan dukungan penuh dari para fans. Kami tidak bisa hanya berharap energi dari para fans, sebaliknya kami harus bermain lebih bagus terlebih dahulu, sehingga mereka merasa layak untuk mendukung kami sepenuh hati. Kami harus membuat tim lawan takut bermain di sini, ungkap Diego Dalot. Dalot juga mengungkapkan bahwa Ruben Amorim, pelatih baru United, sangat terkesan dengan dukungan luar biasa dari para supporter. Setelah kemenangan United atas Fulham, Ruben Amorim menyebut bahwa tingkat dukungan yang diterima para pemain adalah sesuatu yang tidak normal. Diego Dalot pun membenarkan bahwa sang pelatih langsung menyoroti hal ini kepada para pemain. Di klub besar lain, jika kalah terus, fans bisa saja meninggalkan tim. Tetapi di sini bahkan setelah kalah, mereka tetap mendukung kami. Itu adalah sesuatu yang spesial dan tidak terjadi di banyak tempat lain. Di tempat lain itu hampir mustahil terjadi. Ruben Amorim langsung menyadari betapa beruntungnya kami memiliki supporter seperti ini. Fans adalah jiwa dari klub ini, ungkap dari Diego Dalot. Kini tugas utama United adalah membalas dukungan tersebut dengan performa yang lebih baik, terutama di Old Trafford. Lalu akankah mereka mampu mengembalikan kejayaan di kandang? Kita tunggu aksinya. Apa yang dilakukan Marcus Rashford sangat bertentangan dengan laporan Manchester United. Marcus Rashford menikmati penampilan kompetitif pertamanya. Setelah absen 8 minggu, Marcus Rashford akhirnya kembali merumput dalam debutnya bersama Aston Villa saat menghadapi Tottenham Hotspur. Masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, Rashford menunjukkan performa menjanjikan dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Aston Villa. Tottenham Hotspur sendiri sedang dalam tren yang buruk setelah tersingkir dari Piala Carabao Cup dan Piala FA dalam 3 hari, dan kini harus bersiap menghadapi Manchester United di laga Liga Premier berikutnya. Dengan kedua tim sama-sama dengan kondisi tidak stabil, 3 poin akan sangat krusial bagi ambisi mereka di klasemen. Meski hanya bermain 24 menit, Marcus Rashford memberikan dampak yang cukup besar. Berdasarkan data SofaScore, dia mencatatkan 22 sentuhan bola, 13 umpan akurat dengan akurasi 93%, 1 dribble sukses, menang 3 duel udara dan 1 duel darat. Tidak hanya itu, Rashford juga nyaris mendapatkan peluang emas ketika dia dijatuhkan Pedro Porro di tepi kotak penalti. Namun wasit Anthony Taylor memilih untuk tidak memberikan tendangan bebas, keputusan yang cukup dipertanyakan. Jurnalis ternama Henry Winter memuji semangat Marcus Rashford setelah pertandingan itu. Di setiap pertandingan, Rashford harus menunjukkan pendekatan seperti ini. Dia terlihat lebih bugar dari yang dilaporkan, aktif menekan, mengoper, dan menjadi ancaman yang nyata di lini depan bagi Aston Villa, ungkap Winter. Selain itu, laporan juga menyebutkan bahwa pemain 27 tahun ini telah membuat staf kepelatihan Aston Villa terkesan. Dia mencatat presentase lemak tubuh terendah keempat di skuad dan bahkan meminta untuk berlatih di hari liburnya, menunjukkan tekad kuat untuk kembali ke performa terbaiknya. Hal itu sangat bertolak belakang dengan apa yang kita lihat belakangan bersama Ruben Amorim di skuad Manchester United. Dengan kabar yang muncul adalah sang pemain malas dalam latihan. Kini dengan Oli Watkins segera kembali dari cedera, Rashford berpeluang semakin berbahaya di lini serang Aston Villa. Lalu apakah dia bakal kembali menemukan performa terbaiknya di bawah asuhan Unai Emery? Kita nantikan aksinya. Mason Greenwood samai rekor Didier Drogba di Marseille. Bisakah dia kembali ke MU? Mason Greenwood terus menunjukkan performa gemilang di Ligue 1 Prancis bersama Olympique Marseille. Mantan penyerang Manchester United itu kini telah mencetak 13 gol sejak bergabung dengan klub Prancis tersebut, menyamai rekor Didier Drogba dalam periode awalnya di Stade Velodrome.
Pemain 23 tahun itu mengemas jumlah gol tersebut dalam 20 penampilan di Ligue 1 Prancis musim 2024-2025. Greenwood memulai musim dengan luar biasa, mencetak 5 gol hanya dalam 3 pertandingan pertama. Meskipun performanya sempat sedikit menurun setelah itu, dia tetap mampu menjaga konsistensinya dengan menambah 3 gol lagi sejak pergantian tahun. Ketajaman Greenwood di lini serang membuatnya terus menjadi pemain kunci bagi Marseille yang kini diasuh oleh Roberto De Zerbi yang masih berjuang untuk mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Keberhasilannya menyamai rekor Didier Drogba semakin menegaskan potensinya sebagai salah satu penyerang berbakat di Eropa. Drogba sendiri pernah bersinar bersama Marseille sebelum melanjutkan karir cemerlangnya di Premier League bersama Chelsea, di mana dia menjuarai Liga Inggris dan Liga Champions. Meski demikian, Greenwood gagal mencetak gol dalam pertandingan terakhir Marseille. Namun tim asuhan De Zerbi tetap berhasil meraih hasil positif dengan kemenangan tandang 2-0 atas Angers. Dengan performa impresifnya sejauh ini, Greenwood berpeluang terus menambah pundi-pundi golnya dan kembali menjadi pemain top di Eropa. Lalu akankah Amorim dan Sir Jim Ratcliffe bakal memulangkan sang pemain di masa depan? Meski Setan Merah menaruh klausul buyback saat menjualnya ke Marseille, kembalinya Greenwood ke Manchester United mungkin tetap akan sulit. Meski Sir Jim Ratcliffe menginginkannya sebab dia terkena cancel culture di Inggris, sehingga penolakan bagi sang pemain di Inggris bakal cukup besar. Jadi kecil kemungkinan MU bakal mengaktifkan klausul itu di masa depan. Namun MU juga diyakini bakal mendapat keuntungan ekstra jika Greenwood dijual ke klub lain di masa depan. Setan Merah bakal mendapatkan 50% dari penjualan sang striker ke klub lain. Jadi semakin mahal dia dijual Marseille, maka semakin cuan bagi Manchester United. Strategi belanja pemain Manchester United berubah jadi lebih sibuk di waktu normal. Ada informasi menarik datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan mengirimkan pemandu bakat mereka ke Portugal untuk mengamati seorang wonderkids. Manchester United diketahui sedang mengubah model bisnis mereka. Setan Merah kini mulai fokus untuk mendatangkan pemain muda berbakat, alih-alih membeli pemain yang sudah jadi. Kebijakan itu sudah diterapkan United mulai musim 2024-2025 ini. Mereka juga bakal berkomitmen untuk terus mendatangkan pemain-pemain muda berbakat ke dalam tim mereka. Record melaporkan bahwa MU kini sedang fokus ke Portugal. Mereka berencana untuk merekrut seorang rising star yang bermain di Liga Portugal. Menurut laporan tersebut, pemain yang sedang dikejar Manchester United itu adalah Giovanni Quenda. Quenda adalah winger muda yang saat ini bermain di Sporting Lisbon. Di usianya yang masih 17 tahun, dia kini mulai menjadi starter reguler di Sporting Lisbon. Amorim adalah sosok yang mengorbitkan Quenda di tim utama Sporting, dan dia menilai sang winger bisa menjadi winger top dunia di masa depan. Itulah mengapa dia menyarankan MU untuk memantau sang pemain. Menurut laporan itu, Manchester United mulai serius untuk mengevaluasi talenta yang dimiliki oleh Quenda. Setan Merah diketahui mengirim pemandu bakat yang mereka miliki di Sporting Lisbon melawan FC Porto di akhir pekan kemarin. Sang pemandu bakat dilaporkan mengamati secara detail penampilan sang pemain. Mereka juga dilaporkan bakal menonton pertandingan Quenda ketika melawan Borussia Dortmund di tengah pekan nanti. Manchester United harus menyiapkan uang yang tidak sedikit jika mereka berencana untuk merekrut Quenda di musim panas nanti. Tidak mengherankan karena tim-tim Portugal memang begitu mahal ketika menjual pemain mereka ketika masuk ke dalam tim-tim top di Eropa.